Pesta berubah menjadi peristiwa yang mencekam. 3 orang tewas di pesta rakyat makan gratis pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Jumat 17 Juli 2025 siang hari. Ngambilin anaknya si ibu ini. Yang kelihatan tadi yang keinjek-injek banyak kan? Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan, yang yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah. Pas digendong juga katanya mah udah nggak ada. Umat mulai terpuruk, mulai membusuk. Kita sedang menyaksikan kehancuran umat di depan mata, bukan karena kafir menyerang, tapi karena ulama memilih diam. Ketika korupsi menggila, ekonomi disandra riba, alam dieksploitasi tanpa ampun, rakyat dicekik harga dan ketidakadilan hukum makin brutal, suara ulama tak terdengar, hening. Kenapa ulama diam sekarang? Kemana aja selama ini, Kak? Selama ini ulama berjuang mati-matian dengan mendirikan kelompok FPI, Front Pembela Islam. Tapi kalianlah rakyat Indonesia yang menyudutkan ulama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia dan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini, guys? Semoga baik-baik saja. Iya guys, kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini Bang B akan bawakan sebuah informasi yang membuat hati kita sangat sedih, miris sekali yang terjadi di negara kita sendiri. Iya, itu terjadi di Garut, Jawa Barat, guys. Kejadiannya sangat cepat dan bisa memakan korban jiwa sampai 3 orang, guys, karena hal makanan yang diagihkan secara gratis kepada masyarakatnya di sana. Mereka berebutan untuk mendapatkan makanan tersebut, bahkan tidak lagi peduli siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Bahkan anak-anak sampai menjadi korban dan juga lansia, bahkan ini polisinya sendiri pun menjadi korban dari keberingasan warga tersebut karena untuk berebut makanan. Ya guys, hal ini membuat kita hati sedih, guys. Jika kita mempunyai adab yang baik, jika kita mempunyai naluri untuk melindungi sesama, maka hal ini tidak terjadi lagi. Dengan kejadian ini, Bang B berharap semoga menjadi pelajaran buat kita agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. So guys, tanpa berlama-lama, Bang B akan reaction videonya. Namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe. Thank you guys. Ya Allah guys. Tutup bola, tanah tutup. Ya Allah. Gara-gara makanan guys. Adik, ya Allah. Ya Allah, masih anak kecil guys. Sok bae hiji-hiji we, hiji-hiji teh. Oh, aksi heroik pedagang selamatkan anak-anak guys. Anak yang kejepit itu, yang di depan gerbang itu, yang di depan deket Kimia Farma itu penuh banget Pak. Kan jadi yang masuk sedikit, ditutup lagi, sedikit ditutup lagi. Mungkin anak si ibu di pas gerbang, pas mau dibuka langsung keseret. Ya Allah. Tadi yang jaga siapa sih? Ya banyak anggota polisi, banyak satpol juga sih Pak. Cuman kan begitu beribu lah istilahnya orang.
nggak mungkin ketahan Pak. Jadi banyak juga anggota yang keinjak-injak. Ya nggak tahu tuh soal anggota, cuman saya kan lewat pinggir nolongnya itu pas lari itu kakak saya yang ngambilin anaknya si ibu ini. Yang kelihatan tadi yang keinjak-injak banyak kan? Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan, yang itu yang pingsan, yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah. Pas digendong juga katanya teh mah udah nggak ada. Bu, rata-rata warga nunggu dari jam berapa, Bu? Dari pagi Pak, dari pagi dari sekitar jam 8 juga udah berdatangan. Itu tujuannya apa sih, Bu? Tujuan itu mau apa? Mengantri makanan atau? Ya kali mau ngantri makanan, soalnya kan berseliweran di TikTok, di mana-mana kan udah diumumin ya, makan gratis 5.000 porsi katanya kan. Acara apa itu, Bu? Acara nikahannya Bu Wakil Bupati sama anaknya Pak Gubernur. Kalau yang jadi korban ini siapa itu? Ya ini teman saya sesama jualan di... Pesta berubah menjadi peristiwa yang mencekam. 3 orang tewas di pesta rakyat makan gratis pernikahan Wakil Bupati Garut dengan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pada Jumat 17 Juli 2025 siang hari, pesta rakyat dengan makanan gratis di kawasan Pendopo Garut didatangi warga berbondong-bondong. Situasi ricuh saat itu menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Selain itu, 8 warga lainnya dikabarkan ditangani petugas di ruang IGD RSUD Dr. Selamet, Garut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku akan bertanggung jawab. Ia mengatakan telah mengutus stafnya untuk memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar 150 juta rupiah. Menurutnya, ia tak mengetahui adanya kegiatan tersebut dan ia siap bertanggung jawab. Saya menyampaikan turut berduka cita. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka. Jadi dari tadi yang kami terima laporan dari Dinas Kesehatan bahwa ada 26 orang yang ada korban dan dari pulang itu ada 3 yang wafat. Ya. Penyebabnya, Pak? Informasi kami terima itu disebabkan mereka ada kekurangan oksigen. Ya. Kalau mungkin berdesak-desakan ada anak kecil dan juga ibu yang umurnya 61 tahun. Dan kalau yang tugas tadi kita sedang beliau menjaga di depan, berdorong, jatuh. Sampai kemudian terpincak-pincak makanya. Oh iya guys, dari kejadian ini kita tidak harus menyalahkan siapa. Namun hal ini agar tidak terjadi lagi kita harus introspeksi diri dan kita koreksi diri kita sendiri. Hal ini terjadi karena apa? Yang pertama, kita sudah tidak mempunyai sifat manusiawi lagi. Kita hanya pentingkan perut diri kita sendiri. Guys, badan kita ini tebal, besar. Masa iya secara logika kita menginjak barang dan badan manusia kita tidak terasa? Semoga kedepannya hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Jika saya bilang kepada kalian dengan SDM rendah, maka kalian akan marah kepada Bang B. Kalian akan menghujat saya. Kalian akan menghujat saya sebagai pemuja ringgit, pemuja duit Malaysia, menyanjung-nyanjung tinggi Malaysia. Guys, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Bang B bukan tidak peduli dengan hal ini. Namun apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita sendiri agar hal ini tidak terjadi lagi. Di mana ya suara ulama ketika umat mulai terpuruk, mulai membusuk? Kita sedang menyaksikan kehancuran umat di depan mata, bukan karena kafir menyerang, tapi karena ulama memilih diam. Ketika korupsi menggila, ekonomi disandra riba, alam dieksploitasi tanpa ampun, rakyat dicekik harga dan ketidakadilan hukum makin brutal, suara ulama tak terdengar, hening. Padahal Islam punya semua solusinya dan yang paling paham terkait hal ini adalah ulama. Ironis, ulama hari ini lebih suka membahas kait bab tayamum sambil menutup mata atas jeritan kaum papa yang tak bisa beli beras. Mereka sibuk mengurai makna ikhlas tapi abai melihat perut santri dan petani yang dikosongkan sistem ekonomi kapitalis yang zalim. Mereka panjang lebar menjelaskan fadhailul amal tapi tak pernah menyinggung sistem sekuler yang mencampakkan hukum Allah. Ulama diam saat negara dikuasai riba, ulama diam saat SDA dijual ke asing, ulama diam saat hukum hanya tajam ke rakyat kecil, ulama diam saat moral remaja hancur karena liberalisme. Yang mereka bicarakan hanyalah sabar, sabar, sabar.
Padahal Islam tak hanya mengajarkan sabar, tapi juga amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sabar itu bukan pasif. Mana suara ulama ketika Islam dicampakkan dari ranah politik, ekonomi, hukum, bahkan pendidikan? Mengapa khutbah Jumat tak pernah menyentuh sistem yang nyata-nyata menghancurkan umat? Mengapa mimbar hanya bicara akhlak individual, bukan akhlak negara? Apakah mereka takut atau sudah terlalu nyaman dengan dunia? Ternyata penyakit wahan itu memang nyata ya. Wahai para ulama, jika kalian diam ketika kebenaran diinjak, maka umat akan mencari suara kebenaran di tempat lain, bahkan mungkin pada orang yang tak layak. Jangan heran jika akhirnya umat kehilangan arah, karena kalian tak memberikan arah. Sudah cukup umat ini dininabobokan dengan ceramah motivasi kosong dan menjemukan. Sudah cukup agama dipersempit jadi urusan sajadah saja. Islam itu solusi total, Islam itu ideologi. Dan Anda para ulama seharusnya jadi pembawa obornya. Jika kalian tak bersuara, lalu siapa lagi yang akan membangunkan umat dari tidur panjangnya? Apakah kami orang-orang bodoh ini yang harus terus bicara? Iya, menanggapi Anda, kakak yang cerdik dan cerdas, kenapa ulama diam sekarang? Kemana aja selama ini, Kak? Selama ini ulama berjuang mati-matian dengan mendirikan kelompok FPI, Front Pembela Islam. Tapi kalianlah rakyat Indonesia yang menyudutkan ulama. Kenapa Bang B bilang seperti itu? Guys, kalian harus belajar dari kejadian yang dulu-dulu. Dari Habib Rizik yang didiskriminasi sampai dihukum ke penjara, sampai dicari-cari. Kalian tidak melihat itu? Itu perjuangan ulama. Nanti kalau Bang B bilang, wah Habib, cucu-cucu Nabi. Bukan seperti itu, guys. Kita memandang seseorang ulama bukan karena beliau keturunan ini, keturunan itu. Guys, kita ambil yang baiknya. Ulama bukan tidak berjuang, dari dulu sudah berjuang. Tapi kitalah, saya, kamu, mereka tidak memberikan ruang kepada ulama, tidak mendukung. Bahkan kita menyinyiri ulama yang berjuang. Dan setelah ulama sekarang diam, kalian mencari-cari ulama seakan-akan ulama lah yang salah karena tidak bersuara. Oh, come on guys. Kita harus sadar diri gitu loh ya. Bukan kita mengkritisi sesuatu yang terjadi di era sekarang. Tapi kita harus belajar dari masa dulu kenapa ulama pergi dan bungkam sekarang. Guys, kalian adalah masa depan bangsa. Masa iya kalian mau dibodoh-bodohi dengan pemikiran yang memang secara total dan jelas-jelas itu memperburuk keadaan bangsa kita sendiri. Kita diadu domba. Kita disibukkan dengan dunia yang sekarang. Kita disibukkan dengan perut yang lapar. Contohnya yang terjadi yang seperti tadi. Kita perut sudah lapar. Ketika perut sudah lapar, maka apapun yang terjadi mereka tidak peduli, guys. Semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih baik dan ulama kembali mendakwah dengan mengkritisi pemerintah yang sekarang. Amin. Untuk kalian yang ada di Indonesia dan di Malaysia, Bang B berharap selalu damai, sejahtera, tanpa adanya hujatan dan juga kutuk mengutuk. Kita ini sama, guys. Kita sama-sama Muslim, kita sama-sama Islam. Dan dari Bang B di sini, semoga Indonesia dan Malaysia ke depannya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di next video. Bye-bye guys.